Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nesa Anggini, MPM 2202060022 dalam mata perkuliahan Konseling Lintas Budaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya dengan perilaku sosial dan psikomotor, di mana dibagi menjadi dua materi, yaitu budaya. Yang pertama itu budaya dengan perilaku sosial manusia, yang kedua budaya dengan psikomotor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi budaya, perilaku sosial, dan psikomotor. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budidaya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya kata budaya hanya dipakai sebagai singkatan kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya itu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya atau kebudayaan adalah bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Inggris culture, sedangkan dalam bahasa Latin dari cholera. Cholera berarti pengolahan, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembalikan. Kemudian pengertian ini berkembang dalam artian kultur suatu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan orang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suatu saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, dan tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Psikomotor yaitu menurut Jones dan Davis dalam Charlesco 1995 memberikan definisi tindakan yaitu keseluruhan respon atau reaksi yang mencerminkan pilihan seseorang yang mempunyai akibat atau efek terhadap lingkungannya. Suatu tindakan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sesuatu agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Baiklah, materi yang pertama itu budaya dengan perilaku sosial manusia. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama konformitas, yaitu sikap mengalah seseorang pada tekanan sosial baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Definisi konformitas adalah sikap patuh tetapi lebih kepada mengalah atau mengikuti tekanan dari kelompok perilaku seseorang yang sama atau seragam dengan perilaku orang lain atau perilaku kelompoknya. Jadi apabila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut dikatakan konformitas. Yang kedua itu nilai, suatu konsep yang dikukuhi individu atau anggota suatu kelompok secara kolektif mengenai sesuatu yang diharapkan dan berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif. Nilai tampak sebagai ciri individu dan masyarakat yang relatif lebih stabil dan karena itu berkaitan dengan sifat kepribadian dan pencitraan budaya. Nilai biasanya dipertimbangkan sebagai hal yang lebih umum dan dalam karakter ketimbang sikap. Yang ketiga itu individualisme dan kolektivisme. Subjek dari budaya kolektivisme menggunakan kualitas ketimbang keadilan, tetapi hal ini bukan kasus untuk subjek dari budaya yang lebih individualistik. Dalam kolektivistik menunjukkan perilaku keadilan hanya kepada para anggota kelompok dalam, sedangkan kepada kelompok luar perilaku mereka sama dengan subjek pada budaya-budaya individualistik. Di sisi individualis, kita menemukan masyarakat di mana hubungan antara individu yang longgar, semua orang diharapkan untuk mengurus dirinya dan keluarga. Misalnya, Jerman dapat dianggap sebagai individualis dengan skor yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara seperti Guatemala, di mana mereka memiliki kolektivitisme kuat.
Yang keempat yaitu agresivitas dan altruisme. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan etika. Beberapa aliran filsafat seperti objektivitisme berpendapat bahwa altruisme adalah suatu keburukan. Altruisme adalah lawan dari kata egois yang mementingkan diri sendiri. Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu seperti Tuhan, raja, organisasi khusus seperti pemerintah, atau konsep abstrak seperti patriotisme dan sebagainya. Yang kedua yaitu budaya dengan psikomotor. Perkembangan pengalaman belajar ranah kognitif, psikomotorik, dan afektifantar sesuai dengan sumber belajar. Bentuk pengalaman belajar di dalam kelas dapat berupa telaah buku, telaah undang-undang, telaah hasil penelitian, mengadakan percobaan di laboratorium, mengukur tinggi benda menggunakan klinometer, kerja praktek di studio, dan sebagainya. Pengalaman belajar di luar kelas dilakukan dengan jalan mengunjungi objek studi yang berada di luar kelas. Yang pertama itu perilaku. Kehidupan sehari-hari secara konkret, pengalaman belajar yang perlu dilakukan agar siswa mencapai berbagai tingkatan kompetensi efektif tersebut, antara lain dengan mengamati dan menirukan perilaku, contoh atau model atau panutan, mendatangi objek studi yang dapat memupuk pertumbuhan nilai, berbuat atau berpartisipasi aktif sesuai dengan tuntutan nilai yang dipelajari, dan sebagainya. Kedua itu psikomotor. Kompetensi kognitif meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan menilai. Pengalaman belajar yang relevan dengan setiap tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengalaman belajar untuk tingkat hafalan dapat berupa berlatih menghafal verbal atau parafrase di luar kepala, berlatih menemukan taktik menghafal, misalnya menggunakan yang perlu dihafal dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan materi pelajaran. Berbagai alternatif pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Pengalaman belajar dapat dilakukan dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar di dalam kelas dilaksanakan dengan jalan mengada interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.